Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini dan malam ini dari program Lidah Api, saya akan sampaikan dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hampir 3 bulan ini kita mengalami pergumulan yang begitu besar, oleh karena hampir seluruh dunia dilanda dengan pandemi COVID-19. Tentu banyak yang sudah mengalami suka dan duka. Para pengusaha juga mengalami dampak daripada tragedi yang sedang terjadi di seluruh dunia. Sudah banyak korban yang meninggal, banyak yang sudah dirumahkan, di PHK, tidak ada penghasilan. Bahkan lebih daripada itu, banyak yang sedang kekurangan, tidak dapat makan oleh karena situasi yang begitu sangat sulit. Tetapi ternyata tidak ada apapun sesuatu yang terjadi di dunia ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Karena firman Tuhan jelas mengatakan sehelai rambut jatuh, Tuhan tahu. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Tentu apapun yang terjadi untuk kita semua, hanya Tuhanlah lebih tahu dibandingkan kita. Saudara, selama hampir bahkan lebih dari 3 bulan ini, banyak air mata yang sudah tertumpah, banyak tangisan di mana-mana oleh karena situasi yang begitu sangat berat. Tetapi tentu yang terjadi ini tidak ada batasan dengan siapapun. Apakah mereka beragama atau tidak, mereka percaya Tuhan atau tidak, persoalan ini, masalah ini terjadi untuk mereka. Artinya semua tidak luput dari persoalan itu. Akan tetapi saya perlu sampaikan untuk kita semua, tentu ada perbedaan orang percaya dengan yang tidak percaya. Tentu ada perbedaan orang yang berdoa atau tidak. Tentu ada perbedaan anak Tuhan dan bukan anak Tuhan. Saudara pendengar, dalam pembacaan hari ini dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. COVID-19 tentu adalah sepengetahuan Tuhan. Dan juga di balik peristiwa ini ada juga rencana Tuhan di dalamnya. Kita tidak hanya melulu melihat dari sisi negatif daripada pandemi COVID ini, tetapi kita juga melihat bahwa di balik itu ada banyak mesbah di setiap rumah
orang bersekutu bersama, yang selama ini keluarga jarang bersama-sama, tetapi saat sekarang setiap hari mereka duduk bersama menyembah Tuhan dan berdoa. Oleh karena itulah di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Persoalan apapun yang saudara hadapi, saudara pendengar, pastikan bahwa Anda sedang terhubung dengan yang empunya kehidupan kita. Tuhanlah yang menciptakan, Tuhan juga yang empunya kita semua. Tentu pastikan kita sedang terhubung dan satu frekuensi dengan Tuhan. Jikalau frekuensinya tepat, gelombangnya tepat, kita bisa mendengar dengan jelas suara itu. Sama seperti saudara mendengarkan suara saya lewat gelombang Radio Hotline 91,7 FM. Tetapi ketika saudara posisinya tidak tepat atau bergeser sedikit saja, maka suara itu bisa tidak jelas. Itu sebabnya saudara, tentukan posisimu, tentukan sikapmu, di mana engkau sedang berdiri, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Kalau posisimu sedang terpaut dengan Tuhan, sangat tepat sasaranmu dengan Tuhan, gelombangmu sama dan seirama dengan Tuhan, frekuensimu sama, maka engkau akan merasakan bagaimana pernyataan-pernyataan ilahi yang akan menolong setiap hidup kita. Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, firman Tuhan ini memberikan sebuah gambaran kepada kita. Persoalan sesulit apapun, masalah seberat apapun, bahwa Allah itu turut bekerja. Tentu disinilah letaknya perbedaan kita. Kalau saudara posisimu benar dan engkau sedang berdoa membangun mezbah di hadapan Tuhan, sudah barang tentu Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara akan mampu menghadapi karena ada Tuhan beserta kita. Demikian juga saudara, kalau kita perhatikan seekor burung Raja Wali, kita sering berbicara tentang Raja Wali, tetapi kita harus melihat Raja Wali itu dia siap menghadapi badai sebesar apapun. Bahkan kekuatan Raja Wali dilihat ketika dia mampu berhadapan dengan badai. Semakin besar badai itu akan mempercepat dia untuk terbang. Saudara pendengar, demikian juga halnya orang percaya di hadapan Tuhan. Kekuatan seseorang tidak dilihat bagaimana postur tubuh ataupun fisik mereka, tetapi kekuatan orang percaya saat badai datang, apakah dia masih mampu berdiri kokoh atau tidak. Inilah rahasia orang percaya. Ketika mereka tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Sudahkah Anda mendengar suara Tuhan? Suara yang manis dan lembut ketika nama Anda disebut Tuhan. Apa jawabanmu? Tentu sikap hatimu yang akan menentukan bagaimana engkau mampu untuk berjalan di tengah-tengah kehidupan ini. Responmu lah yang akan menentukan engkau sanggup atau tidak. Jikalau engkau merasa hebat dan kuat sendiri,
tanpa terhubung dengan Tuhan, perhatikan, engkau mungkin akan bisa naik, terbang tinggi sebentar, tetapi ketika hubunganmu terputus, maka engkau akan jatuh, bahkan hilang untuk selama-lamanya. Saya memberikan sebuah contoh, saudara. Ketika kita melihat orang yang sedang bermain layang-layang, betapa kagum kita melihat di saat layang-layang itu menghadapi angin, maka dia akan naik ke atas. Namun, ketika dia sudah berada di atas, tanpa disadari, mungkin benangnya putus, atau barangkali terlepas, maka saat itulah dia akan dihempaskan oleh angin, bahkan hilang, tidak pernah kelihatan lagi. Demikianlah hidup kita di tengah-tengah dunia saat ini. Kita tidak bisa lari dari pencobaan, kita tidak bisa menghindar dari problema. Yang bisa saudara lakukan, engkau akan menghadapinya, dan engkau akan terus tersambung dengan yang empunya kuasa untuk menolong kita. Benang adalah sebuah hubungan. Engkau harus membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa, melalui mezbah, pujian penyembahan. Kemudian pastikan mata Anda, hati Anda tertuju kepadanya, dan rasakan bagaimana Tuhan selalu hadir. Persoalan boleh datang silih berganti, tetapi anak Tuhan yang selalu matanya tertuju kepada Tuhan, imannya selalu tersambung dan terhubung dengan Tuhan, maka dia akan mampu menghadapi setiap persoalan hidup itu. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, anak-anak Tuhan harus mampu tetap berdiri tegak. Engkau akan katakan, aku kuat karena ada Tuhan bersama. Inilah pesan yang mau saya sampaikan kepada kita. Biarkan rencana Allah itu nyata untuk kita semua. Bahkan di tengah-tengah persoalan COVID-19, engkau akan bisa melihat anak Tuhan punya kesaksian yang besar. Bagaimana tangan Tuhan menolong mereka, melepaskan mereka, memelihara hidup mereka dari hari ke hari, sampai COVID ini akan berakhir dan seluruh orang percaya akan bersukacita. Sebab hanya bersama Tuhan saja kita kuat, sebab kekuatan orang percaya ada pada Dia. Amin.